Upin dan Ipin cucu kesayangan Opah lah ya. Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak abah yang nak sayang dia orang? Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak. Jual lukisan? Ada ke orang nak beli? Bukan cantik. Aku takkan naik kapal dengan Ehsan. Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Pernahkah kita bercanda tetapi tanpa sadar justru menyakiti perasaan orang lain? Bagi anak-anak, pengalaman seperti ini bukan hanya menjadi sebuah konflik, tetapi juga menjadi proses belajar dalam perkembangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Niangga ini dari jurusan Pendidikan Kimia. Pada video ini, saya akan menganalisis perkembangan tokoh Fizi dalam serial Upin dan Ipin, khususnya pada episode Syahdunya Syawal, menggunakan teori Jean Piaget, Erik Erikson, Lawrence Kohlberg, serta perkembangan sosial dan emosional. Fizi merupakan murid tadika mesra yang dikenal aktif, ceria, dan suka bercanda. Namun pada episode Syahdunya Syawal, ia mengucapkan kalimat yang tanpa disadari menyinggung perasaan Upin dan Ipin yang telah kehilangan ibu. Dari peristiwa inilah kita dapat melihat proses perkembangan seorang anak. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kan? Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Pada adegan ini, Fizi mengucapkan kalimat yang menyinggung Upin dan Ipin. Ia tidak bermaksud menyakiti mereka, tetapi belum memahami bagaimana perasaan temannya. Menurut Jean Piaget, perilaku tersebut menunjukkan bahwa Fizi berada pada tahap operasional. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan bahasa, tetapi masih cenderung melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, atau bersifat egosentris. Karena itu, Fizi belum mampu mempertimbangkan dampak emosional dari perkataannya. Setelah melihat Upin dan Ipin bersedih, ekspresi Fizi mulai berubah. Ia menyadari bahwa perkataannya telah menyakiti perasaan temannya. Menurut Erik Erikson, kondisi ini menunjukkan tahap initiative versus will. Anak mulai belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Rasa bersalah yang muncul pada Fizi menjadi proses belajar agar ia lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertanggung jawab atas perilakunya. Hai, saya Fizi. Berdirinya saya di sini untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Ini tak sengaja tersalah cakap hari itu. Lepas kena cubit dengan Mak Fizi dah insaf. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Fizi sedih. Fizi, jangan nangis. Kita orang dah maafkan pun. Kita kan sahabat selamanya. Betul-betul-betul. Pada bagian ini, Fizi mulai menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Upin dan Ipin. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral Fizi berada pada tahap konvensional. Pada awalnya, ia belum memahami bahwa ucapannya merupakan tindakan yang salah. Namun setelah melihat akibat dari perbuatannya, ia mulai memahami pentingnya menghargai perasaan orang lain. Peristiwa ini juga menunjukkan perkembangan sosial dan emosional Fizi. Awalnya, ia belum mampu memahami emosi temannya. Namun, setelah melihat Upin dan Ipin bersedih, Fizi mulai menunjukkan empati dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial dan emosional berkembang melalui pengalaman serta interaksi dengan lingkungan. Sebagai calon guru, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari tokoh Fizi. Pertama, guru perlu membiasakan siswa berpikir sebelum berbicara agar mereka memahami bahwa setiap ucapan memiliki dampak terhadap orang lain. Kedua, ketika terjadi konflik antar siswa, guru sebaiknya tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi agar mereka memahami akibat dari perilakunya.
Ketiga, guru dapat melatih empati melalui kegiatan bermain peran, diskusi kelompok, dan pembelajaran kooperatif. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tokoh Fizi menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Melalui teori Piaget, Erikson, Kohlberg, serta perkembangan sosial dan emosional, kita dapat memahami bahwa kesalahan yang dilakukan anak bukan hanya untuk dihukum, tetapi juga menjadi kesempatan belajar agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, tugas kita bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membimbing perkembangan karakter peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.